secara besarnya, secara garis besarnya, secara keseluruhan bahwa yang namanya interaksi obat itu memang efeknya merugikan. Akan tetapi bisa di-manage. Makanya itulah pentingnya sebagai seorang farmasi untuk mengetahui bahkan sedetail-detailnya tentang interaksi obat. Jadi kalau saya merangkum prolog di awal-awal ini, bahwa interaksi obat itu bisa saja terjadi antara obat dengan obat sintesis dengan obat itu sendiri. Kemudian bisa juga terjadi antara interaksi obat dengan obat herbal, kemudian bisa terjadi antara interaksi obat dengan makanan dan minuman, ataupun bisa terjadi antara obat dengan agen-agen kimia yang lain atau zat-zat kimia yang lain, yang kemudian bisa menyebabkan apa efeknya. Efeknya bisa terjadi peningkatan ataupun pengurangan efek dari obat tersebut, ataupun bahkan bisa menyebabkan adverse effect atau reaksi yang tidak diinginkan atau reaksi toksisitas dari obat itu sendiri. Kemudian, kenapa hal ini menjadi menarik untuk kita pelajari sebagai seorang farmasi, dan bahkan saya katakan ini menjadi salah satu ilmu wajib seorang farmasi, khususnya seorang farmasi klinik, ya karena saya ingin menunjukkan beberapa faktanya. Faktanya ada satu penelitian di rumah sakit yang menemukan bahwa ternyata ada peningkatan sebanyak 7%. Ini bukan angka yang kecil jika itu berbicara masalah adverse effect atau reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi kepada pasien. Itu ada peningkatan sebanyak 7% kepada siapa? Kepada orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu yang menggunakan 6 sampai 10 obat. Ya. Jadi sekedar pengetahuan bahwa orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu tentu menggunakan lebih dari satu obat. Dan itu bisa terjadi peningkatan reaksi obat yang tidak diinginkan itu sebanyak 7%. Ya. Kemudian angkanya menjadi menarik kepada orang-orang yang menggunakan 16 sampai 20 obat. Bisa terjadi peningkatan reaksi obat yang tidak diinginkan. Ini sudah peningkatan reaksi obat yang tidak diinginkan ya. Itu bisa menjadi meningkat sebanyak 33% menjadi 40%. Ya mungkin ada yang bertanya, wah mana mungkin orang bisa menggunakan 16 sampai 20 obat. Bahkan waktu berpraktik di rumah sakit saya mendapatkan ada pasien yang menggunakan sampai 40 lebih obat. Itu satu pasien. Nah, dan pertanyaan gue, apakah itu tidak terjadi interaksi? Pasti terjadi interaksi. Nah, akan tetapi itulah keunggulan sebagai seorang farmasis yang bisa memanage interaksi tersebut. Nah, jadi interaksi itu kadangkala interaksi itu tidak bisa kita hindari, akan tetapi kita bisa manage, kita bisa atur interaksi itu. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian ada fakta yang selanjutnya, fakta yang menarik selanjutnya. Ini data dari US di bagian ICU-nya. Itu datanya menunjukkan bahwa sampai 50% pasien-pasien di ICU itu bisa obatnya itu bisa berpotensi untuk terjadinya interaksi obat. Ya, itu bukan angka yang kecil ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 10 orang di ICU, 5 orang itu bisa saja potensi interaksi obat itu bisa terjadi. Kemudian ada namanya French study namanya. Jadi penelitian itu terkadang kalau penelitian besar itu maksudnya penelitian misalnya core besarnya adalah ingin mengetahui apakah obat ini bisa berefek sebagai antiinflamasi atau anti bengkak. Makanya ada beberapa orang yang meneliti, misalnya ada 10 orang. Nah, biasanya itu diberikan nama. Seperti kemarin pengalaman waktu saya penelitian tentang efek suatu obat. Itu kami berikan nama, itu ISIN study namanya. Intinya ada penelitian dan nama penelitian itu namanya French study namanya. Dan menariknya datanya menemukan bahwa ada 16% peresepan ya, 16 peresepan kepada orang-orang yang mengalami hipertensi, berarti peresepannya adalah obat-obat anti hipertensi, itu ternyata dikontraindikasikan dengan hipertensi.
Artinya apa? Yang seharusnya pasien itu tidak mendapatkan obat-obat antihipertensi tersebut karena dikontraindikasikan, entah itu dengan keadaannya atau entah itu karena ada obat-obat lain yang digunakan. Nah, itu ternyata ada peningkatan sampai 16% yang dikatakan oleh French tadi ini. Tentu yang namanya interaksi obat itu akan semakin meningkat pada orang-orang tertentu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang geriatri itu yang usianya usia lanjut, ataupun yang masih usia-usia balita atau bayi seperti itu. Ya, kenapa? Atau anak-anak. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena fungsi organnya tentu yang satunya belum maksimal, yang satunya tidak maksimal juga karena pengaruh usia. Ya, seperti itu, karena penambahan usia, sehingga fungsi-fungsi organnya tidak maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan data-data ini tentu sangat menarik bahkan untuk mempelajari tentang interaksi obat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme interaksi obat itu bisa terjadi. Bagaimana caranya, bagaimana mekanisme obat itu bisa saling dia berinteraksi. Sejatinya bahwa bagaimana obat itu berpengaruh kepada tubuh dan bagaimana tubuh kita itu merespon obat itu dipelajari ilmu farmakokinetik dan farmakodinamik. Maka dari itu, interaksi obat itu bisa terjadi karena dua proses ini, yaitu melalui proses interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik. Tentu teman-teman sudah paham bersama, yang tentunya orang-orang farmasi dan orang-orang kesehatan tentunya sudah mengetahui bahwa yang namanya farmakokinetik itu mempelajari tentang ADME. Apa itu ADME? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, maka interaksi obat itu pun terjadi melalui fase-fase ini pada fase farmakokinetik, interaksi farmakokinetik. Kemudian untuk interaksi farmakodinamik ada dua, ada namanya efek adiktif atau efek sinergistik, interaksi aditif atau efek sinergis, ataupun interaksi antagonis atau opposing interaction atau efek yang berkebalikan seperti itu. Pada awal ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik kita akan mulai dari interaksi fase absorpsi. Bagaimana interaksi fase absorpsi? Jadi tentu kita sudah paham bersama bahwa jika kita minum obat, karena kebanyakan obat-obat itu tentunya diminum. Kita misalnya minum obat, menggunakan obat, meminum obat, berarti itu akan sampai ke lambung atau usus. Nah, lambung atau usus, fase yang terjadi sudah kita pelajari bahwa untuk obat berefek yang paling pertama obat itu harus terabsorpsi dulu. Nah, itulah langkah pertama, itulah fase pertama yang dilalui dari satu obat itu. Karena kebanyakan obat diberikan secara oral yang diminum itu, maka artinya apa? Itu kebanyakan fase absorpsi itu, kalau ada obat yang berinteraksi di fase absorpsi, maka absorpsi obat itu akan berkurang. Apa artinya? Kita sudah ketahui bersama bahwa kalau absorpsi obat berkurang, obat itu tidak bisa masuk ke dalam peredaran darah, maka yang terjadi adalah bioavailabilitas dari obat itu akan berkurang. Betul sekali. Bioavailabilitas obat itu akan berkurang, maka efek obat itu bisa jadi berkurang, bahkan tidak tercapai apa yang kita inginkan. Misalnya efek obatnya misalnya menyembuhkan atau meredakan demam misalnya sebagai antipiretik, dan itu tidak akan berefek seperti itu. Demamnya masih tetap seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena interaksi obat. Bagaimana kemudian interaksi obat itu bisa terjadi? Interaksi obat itu bisa terjadi karena ini khusus fase absorpsi ya. Kita berbicara masalah fase absorpsi. Bagaimana mekanismenya sehingga obat itu bisa berinteraksi di fase absorpsi ini? Itu bisa terjadi dengan obat itu mempengaruhi efek pH dari saluran pencernaan lambung atau usus. Misalnya seperti apa? Intinya ada obat yang mempengaruhi pH dari lambung usus itu sehingga menyebabkan obat-obat lain terganggu absorpsinya. Misalnya apa? Misalnya ada obat yang proton pump inhibitor namanya. Itu obat-obat obat-obat MA
Itu golongan obat PPI namanya, golongan obat proton pump inhibitor. Kalau kalian biasa menggunakan kayak omeprazol, lansoprazol, nah itulah obatnya. Kemudian digunakan bersamaan dengan ketoconazole. Jadi ada orang MA tapi dia panuan, misalnya seperti itu ya. Jadi ternyata jika digunakan bersamaan maka akan mengurangi efek dari si ketoconazole ini. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata setelah ditelusuri ada interaksi yang terjadi di fase absorpsi. Mekanismenya bisa terjadi karena ternyata si PPI ini, si misalnya anggaplah menggunakan omeprazol, si omeprazol ini meningkatkan pH dari si lambung. Nah, meningkatkan pH dari si lambung maka akan mengurangi efek dari ketoconazole. Kenapa? Karena kita sudah ketahui bersama bahwa ketoconazole itu bagus efeknya, bagus absorpsinya, itu bagus pada pH yang rendah. Nah, sementara si PPI ini karena orangnya MA seperti itu, maka si PPI ini justru meningkatkan pH. Jadi tentu akan mengurangi mengurangi absorpsi dari ketoconazole, karena ketoconazole itu bagus absorpsinya memang di lambung dan pada suasana pH asam. Nah, sehingga efek obatnya akan berkurang. Jadi pada fase absorpsi ini efek obat bagaimana interaksi bisa terjadi karena adanya efek dari obat itu mengubah dari pH dari si lambung ini. Oke, kemudian interaksi fase absorpsi itu bisa terjadi karena mekanisme pembentukan kompleks. Jadi ada antara satu obat dengan obat yang lain ini terbentuk kompleks atau terjadi interaksi seperti itu. Kita sudah ketahui bersama di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa salah satu yang mempengaruhi absorpsi obat khususnya di fase difusi adalah ukuran dan molekul obat. Artinya kalau ada satu obat dengan obat yang lain saling berikatan seperti itu membentuk kompleks namanya. Prosesnya bisa terjadi dengan pembentukan kelasi ataupun dan lain-lain, mekanisme yang lain, ataupun dia terjadi absorpsi. Nanti saya berikan contohnya. Itu tentu obat itu tidak akan ataupun akan berkurang absorpsinya, sehingga bioavailabilitasnya akan berkurang. Misalnya apa? Misalnya arang aktif. Nah, kalian mungkin tahu arang aktif itu digunakan untuk pada orang keracunan misalnya. Maka itu arang aktif ini akan menyerap zat-zat racun. Akan tetapi jika digunakan bersamaan dengan obat lain, kemungkinan efeknya juga akan menyerap obat yang lain itu, akan mengabsorpsi namanya. Bukan tadi kalau obat masuk ke peredaran darah berarti dia terabsorpsi. Nah, sekarang kalau si arang aktifnya ini, justru arang aktifnya ini yang menyerap ya, yang menyerap obat-obat yang lain, itu terabsorpsi namanya. Nah, itu tentu absorpsinya akan berkurang. Begitu pula dengan antasida, maka hati-hati jika menggunakan antasida. Jika digunakan dengan obat yang lain, bisa saja obat yang lain ini efeknya akan berkurang karena absorpsinya terjadi interaksi di fase absorpsi. Itu mekanismenya melalui adsorpsi. Oke. Apalagi contohnya yang lain? Contoh yang lain misalnya tetrasiklin, itu antibakteri, dapat membentuk kelat dengan metal, ion-ion metal yang divalen dan trivalen. Seperti apa? Seperti kalsium, aluminium, bismut. Divalen, trivalen ini maksudnya valensinya ya. Misalnya kalsium berarti kan Ca2+, valensinya 2. Aluminium Al3+, berarti valensinya 3. Apalagi besi Fe3+, berarti valensinya 3. Itulah namanya ion-ion divalen dan trivalen ya. Dan itu bisa membentuk kompleks ya. Bisa membentuk kompleks dengan antibakteri tersebut. Nah, bisa membentuk kompleks artinya kalau susah dipaham bisa saling berikatan seperti itu, sehingga molekulnya menjadi besar sehingga susah untuk diabsorpsi. Susah diabsorpsi, maka bioavailabilitasnya akan berkurang. Bioavailabilitas berkurang berarti efek antibakterinya akan berkurang. Betul sekali. Nah, kemudian bagaimana memanagenya? Memanagenya adalah dipisahkan 2-3 jam. Itulah pentingnya ilmunya farmasi di situ. Bukan untuk menghindari interaksi, karena terkadang interaksi tidak bisa dihindari, akan tetapi kita bisa memanagenya. Oke.